38.000 itu Pak Gunawan. Itu maaf, berarti kalau lihat perkembangan orang, artinya itu kan tidak lepas dari dunia malam. Itu yang pasti gitu kan. Itu dari tahun ke tahun Grobogan itu ada peningkatan atau stagnan atau penurunan Pak Gun? Ya, jadi selama beberapa tahun terakhir itu kita bisa menyediakan tes untuk secara maksimal ya, untuk kelompok-kelompok yang tadi memang menjadi sasaran kita untuk tes ya, itu memang mengalami peningkatan. Tahun kemarin ya, pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan, sebetulnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Kesehatan. Pak Gunawan, harapannya Pak Gunawan ke depan, karena ini kan tidak bisa tanggung jawab ini dibebankan kepada pemerintah saja. Itu terutama bagi mereka yang masih bergulit di dunia malam gitu kan. Itu harapannya seperti apa Pak Gunawan? Kalau melihat angka pertumbuhan penyakit AIDS itu kan itu meningkat, bahkan HIV sendiri juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, tentunya ya berbagai upaya kita lakukan. Jadi kita berkoordinasi dengan stakeholder yang lain ya. Jadi seperti tadi Kementerian Agama ya, di sana ada penyuluh agama yang kemudian kita libatkan bagaimana kemudian memberikan pencerahan ya terhadap mereka yang di di tempat lokalisasi ataupun di tempat-tempat hiburan ya, supaya mereka juga bisa berperilaku yang aman kan begitu. Nah, kemudian juga terkait ini harapan kami memang ya kooperatif ya tempat hiburan lokalisasi saat ini sudah kooperatif, dan ini memang harus kita lakukan pendekatan. Jadi upaya yang kita lakukan semata-mata ya untuk upaya pencegahan. Jadi supaya bisa kita deteksi lebih awal, sehingga kemudian ada yang memang sakit HIV itu kita bisa lebih tangani sejak awal ya, sehingga mudah untuk diobati, dikontrol ya, karena memang sampai saat ini HIV itu belum ada obatnya, belum ada obat yang bisa mematikan virusnya. Saat ini obat yang ada itu kan hanya untuk menghambat perkembangbiakan virus. Artinya kalau memang jumlah virusnya di dalam tubuhnya bisa kita tekan, ya itu sama perilakunya itu ya pertama ya untuk yang bersangkutan tetap survive, kondisinya tetap bisa fit dan bisa melakukan aktivitas ya pekerjaan. Sementara di sisi lain kalau jumlah virusnya itu di dalam tubuhnya sangat sedikit, potensi menularkannya juga rendah. Sangat rendah. Jadi begitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus lakukan kegiatan testing ya. Terus kemudian kita dorong untuk yang sudah tertular ini untuk tetap berobat ya, supaya jumlah virusnya tidak berkembang menjadi banyak, kondisinya tetap fit dan risiko penularannya menjadi rendah. Ya, jadi seperti itu. Ya, memang pemirsa memang butuh kesadaran pemirsa. Jadi dari pemerintah sendiri sudah sedemikian rupa lah mengupayakan dalam bentuk screening, dalam bentuk pengobatan, dalam bentuk memberikan motivasi sehingga yang terjangkit virus AIDS sendiri atau HIV itu dari pemerintah sendiri ada upaya konseling untuk mereka bisa berobat. Di sisi lain, sebetulnya upaya yang harus lebih ditanggulangi itu dengan perilaku Pak Gun ya. Yeah. Atau dari Dinas Kesehatan sendiri Pak Gun, sudah ada nggak upaya kerjasama dengan pemerintah dalam hari ini Dinas Perdagangan, Disnakertran atau Koperasi UMKM agar mereka yang berprofesi di tempat hiburan, di lokalisasi itu bisa berubah profesi Pak Gun? Jadi ini pertanyaan yang sulit ini.
Jadi memang kita sendiri juga komunikasi dengan Bapeda juga, kita melibatkan juga CSR ya. Jadi kayak Basnas kemarin juga kita libatkan, ya IPWL itu juga ada kita libatkan, ya terus dinas-dinas terkait ya kayak dinas tenaga kerja. Karena di sini juga ada industri, orang dari mana-mana, kita juga berusaha bisa masuk ke sana dengan bantuan dari dinas tenaga kerja supaya kita bisa melakukan kegiatan edukasi ya dengan pekerja yang ada di sini gitu ya. Itu dan tentunya ini kalau merubah perilaku ini kan berkaitan urusannya dengan nafkah ya. Ya ini memang ibaratnya dua sisi mata uang atau dua sisi malakama. Tapi bagaimana kemudian kita mengedukasi mereka? Salah satunya tadi penyuluh agama kita libatkan. Ya mudah-mudahan dengan pencerahan dari penyuluh agama itu dari kesadaran yang paling dalam mereka dapat merubah perilakunya atau mungkin berhenti bisa jadi dari dunia hiburan gitu ya. Jadi seperti kita pendekatan lebih edukatif gitu. Gitu. Kalau pengalaman Pak Gunawan sendiri, ketika Pak Gunawan beberapa tahun menangani bahkan sampai konseling itu, ada nggak yang mereka sadar itu kan untuk berubah profesinya dari dunia malam ke lebih baik gitu kan? Karena mereka ketakutan terhadap maraknya penyakit AIDS atau HIV itu. Ya, jadi kalau pengalaman kita itu kalau sudah urusan itu agak sulit ya. Agak sulit. Tapi kemudian kasus angka ada nggak yang berhasil itu? Ya selama ini mungkin 1-2 orang, satu dua orang. Persentase kecil lah. Ya kecil lah, persentase kecil kan. Karena kan memang kalau sudah urusan nafkah ini kan memang urusannya bukan dirinya dia, tapi dia punya anak, dia punya tanggungan keluarga di rumah. Sementara yang bisa dia lakukan ya bekerja di sana. Ini yang dilematis ya. Jadi itu karena memang rata-rata itu usia berapa Pak Bun ya? Ya kalau di sana itu ya usia mulai dari 19 tahun ya. 19 tahun itu sampai ya usia 53 tahun ada ya. Jadi itu ya kalau kita melihat itu ya rasanya nafkah ya keluarga. Ya memang keterpaksaan dalam artian memang faktor ekonomi dia harus menghidupi keluarga. Jadi begitu. Kalau lihat status pernikahannya Pak Bun rata-rata mereka itu? Ya ada juga yang memang mohon maaf ya mungkin keluarganya awalnya memang ada perpecahan sehingga dia harus menjadi tulang punggung gitu kan, atau cerai ya seperti itu ya. Sementara keterampilan yang dia punya nggak ada, pendidikan yang dia punya nggak mumpuni ya untuk kerja di tempat misalnya yang lebih baik ya, bisanya akhirnya di situ dia ya untuk mendapatkan uang yang mungkin lebih mudah gitu, meskipun memang resikonya ya tadi tertular penyakit. Jadi seperti itu. Dan oke, pemirsa Jateng TV, sudah bangga gerobokan, memang dalam hal pencegahan penyakit HIV dan AIDS khususnya di gerobokan masih panjang, dan ini butuh waktu dan kerja keras antara Pemkab gerobokan dan stakeholder, terutama pengusaha tempat hiburan dan lokalisasi. Memang dilema dalam hal ini untuk menekan atau menurunkan yang namanya penyakit HIV atau AIDS. Jadi sekali lagi yang namanya urusan perut, ekonomi memang apa bisa dikata. Jadi ditambah dengan kondisi beban ekonomi yang paling berat itu kemana mereka harus mencari nafkah. Jadi ini tugas bersama kita, jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak Pak Gun ya. Betul ya. Kenyataannya seperti itu. Kenyataan seperti itu. Oke, harapannya Pak Gun untuk masyarakat Gerobokan dengan rentannya penyakit ini, dan kalau melihat angkanya itu dari tahun mengalami peningkatan, harapan terakhir Pak Gun untuk warga Gerobokan. Ya baik, terima kasih. Jadi saya selaku dari Dinas Kesehatan ini juga berharap bahwa untuk Gerobokan juga akan lebih baik ya. Kita himbau untuk warga Gerobokan ya untuk bisa menjaga diri ya supaya tidak
tertular oleh HIV, ya yaitu dengan apa ya, satu setia kepada pasangan tentunya, satu setia pada pasangan bagi yang memang sudah berkeluarga gitu, dan tidak gonta-ganti pasangan gitu. Kalau yang masih lajang ya harus menghindari seks bebas, ya menghindari seks bebas, iya dipersiapkan masa depan, menghindari seks bebas. Yang paling penting adalah memang untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan, itu paling penting sekali, karena memang ya hal yang seperti ini ya kembali lagi kepada norma agama. Ketika memahami bahwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama, yang harus dijauhi kan begitu. Insya Allah dengan seperti itu juga akan aman bagi diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan itu tadi ya, gonta-ganti pasangan, otomatis resiko tertularnya juga tidak ada ya, resiko tertularnya tidak ada. Tapi kalau kita punya perilaku gonta-ganti pasangan, kemudian juga datang di di lokalisasi misalnya ya, seperti itu ya, ini menjadi resiko tinggi juga ya. Bahkan di kita juga ya, bagi yang memang pekerja-pekerja buruh ya, yang sekian bulan baru pulang, itu ya juga harus bisa menjaga diri juga di tempat perantauan. Ya, kasihan istri yang di rumah, ya itu menjaga diri di rumah, tapi kalau yang di perantauan tidak bisa menjaga diri ya istri bisa rentan juga. Jadi ya, bersama Pak Unya, ya, bisa disalahkan. Bisa disalahkan. Ya. Makanya ini menjadi dan tentunya silahkan bahwa kita menyediakan layanan tes gratis ya di puskesmas, ya di rumah sakit juga ada ya, mau tes HIV ya gratis ya di puskesmas maupun di rumah sakit kita sediakan ya. Kemudian yang tentunya kita memudahkan akses, untuk orang-orang yang terinfeksi HIV ini bisa berobat di mana saja. Jadi di puskesmas ini sudah kita buka layanan pengobatan juga, tenaganya juga sudah terlatih. Di rumah sakit yang sudah ada pengobatan ya RSUD Purwodadi, RSUD Sejati, Panti Rahayu, dan PKU Muhammadiyah Gubuk. Terus kalau puskesmas ada semuanya. Jadi seperti itu Mas. Ya, Jateng TV, Sobat Gerobokan, itu sudah banyak sekali upaya Pemkab Gerobokan yang ditempuh, termasuk menyediakan pelayanan sampai ke puskesmas. Artinya warga Gerobokan yang memang ada gejala yang seperti disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, silakan datang ke puskesmas terdekat, bisa screening apakah positif terjangkit penyakit AIDS atau HIV, karena itu merupakan satu tindakan yang cukup dianjurkan demi untuk menyayangi keluarga tercinta. Terima kasih atas podcastnya Pak Gunawan, semoga bisa bermanfaat. Amin. Warga Jawa Tengah, khususnya warga Gerobokan. Jadi penyakit ini memang tidak perlu ditakuti, Pak. Tidak perlu ditakuti. Pola hidup sehat. Kita keras, tetap bisa menjaga lingkungan dengan baik. Betul. Ya. Oke, Nusa Jateng TV, podcast kita dengan Bapak Gunawan Cahya Utomo selaku subkoordinator penyakit menular Dinas Kesehatan Gerobokan. Kita akhiri dan kita sampai berjumpa dalam waktu serta gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Jateng Jaya.